nggak bisa makan apa-apa, dan gegernya itu karena punggungnya itu karena geger. Sonteng lah Mr. Francis. Biar makan geger. Jadi sampai dia punya punggung ini bisa nyenyek ya, karena nggak bisa nyenyek. Orang Batak melepuh karena kena panas ya. Jadi setelah dia saya cobain ini yang paling bagus, kenapa dokter mengatakan dia punya fungsi otak tinggal 2%. Jadi karena jantungnya masih berdetak bagus, dia dinyatakan masih hidup. Jadi dia bilang ada 3 kemungkinan, mau disuntik mati, bukan nggak mungkin kan, atau dia dipanggil oleh Tuhan lebih cepat, atau dia dibiarkan sampai jantungnya berhenti. Jadi kan nggak dikasih obat apa-apa, hanya dikasih vitamin yang namanya ginkgo untuk menahan lebih lama dia bisa hidup. Saya pikir ini paling tepat. Saya coba, betul enggak? Ya kalau kita ngomong kunci percobaan. Tapi saya pikir obat ini toh enggak akan membuat dia lebih jelek kan? Kalau enggak ya sudah memang sudah waktunya meninggal kok. Terus sekarang hasilnya dia. Nah, belum waktunya makan. Jadi saya heran, saya minum itu awalnya memang 2 pagi 2 malam. Tapi saya terus apa? Dicampur makanan. Ya, sementara dicampur makanan karena waktu itu masih diselang, ya, nggak bisa. Jadi pada minggu pertama dia kejadian ada kalau malam mau tidur kejang-kejang. Hari ketiga kejang gitu, lebih banyak kejangnya. Suster yang saya enggak apa-apa. Itu adalah proses regenerasi selnya, sehingga dia tidurnya bagaimana? Tidurnya bagus. Tadinya dia kalau malam tidur itu selalu gelisah, nggak bisa tidur, terus ngorok tapi nggak bisa tidur. Sekarang tidurnya kok bagus. Saya bilang oke, itu terjadi regenerasi sel. Saya jalanin terus, saya coba tambahin dari 3. Wah, tapi dia kejangnya lebih banyak. Oke, kalau gitu jangan kembali lagi ke ya ini namanya coba ya. Coba itu betul-betul bagus. Kalau berani coba masa tahu. Saya kembalikan lagi 2. Hari ke minggu pertama katanya anunya apa tuh? Suster ngomong anunya ya itu ya. Ternyata ada perubahan bagus katanya. Kok maksudnya itu sudah mulai ada reaksi, tangan itu mulai gerak-gerak. Padahal tadinya itu kaku ya, tangan itu gerak-gerak. Wah, bagus saya pikir. Coba terus saya kasih terus minggu ke-5 ya, perjalanan minggu ke-5 sudah lepas ininya, selang mulut dilepas, sudah bisa makan bubur halus. Tetapi tidak sadar. Oh, sudah mulai matanya itu yang tadinya itu kalau mandang gini kosong ya, mukanya itu persis kayak sampai kaget loh. Sekarang sudah bisa kebanyakan mudah ngomong gitu ya. Sampai di mau atau ya moto nih matanya sudah bisa, kalau ada suster itu lewat gitu ya, dia matanya sudah bisa ngikuti. Wah, itu bagus, bisa senyum. Fotonya ada di tempat saya. Kalau mau fotonya ini boleh dibagikan, boleh. Tapi $100. Maharnya nanti mahar. Jadi sekarang aku ngomong. Terus minggu kelima itu luar biasa terjadi. Dia sudah bisa apa itu dari tempat tidur itu dia bisa udah bisa diberdirikan gini. Didudukkan. Bisa diberdirikan. Bisa didudukkan. Maksudnya dinaikkan badannya sandal. Jadi sudah bisa. Dan kalau ada suara rame-rame apa ponak-ponak dan cucu datang, dia bisa ketawa. Ada juga fotonya di sini. Yang hebat lagi, 3 hari sebelum saya berangkat ke sini, minggu ke-7, dia bisa sudah lepas dan bisa makan bubur kasar, bisa didudukkan di kursi roda, mukanya yang tadinya itu seperti mayat pun
kurus, sekarang sudah mulai merah-merah dan agak gemuk karena sudah bisa makan bubur kasar. Ada fotonya lagi. Ada. $25. Jadi saya berjanji begini dalam hati saya, kalau ibu saya ini bisa sembuh, saya utang budi sama ini. Saya harus jalankan ini. Terus mulai saat itu yang namanya saya ini kan orang gaptek ya, nggak pernah sama wawan itu sudah dipostingkan 2 bulan yang lalu ya, waktu di mana? Waktu kita di Sutos, saya belum jalan sama sekali. Saya belum jalan sama sekali. Dan saya belum pernah melihat yang nama saya punya ID itu berapa, nggak tahu. Pada saat saya mulai klik itu sebelum berarti hari Jumat sebelum acara di Surabaya tanggal 25, tanggal 23-nya saya lihat, saya baru mulai coba-coba buka, saya bingung. Loh, hah? Saya buka di website saya kaget ya. Loh, kok ada duit cak itu banyaknya, ada $500 lebih. Loh, saya itu cuma ngerebut satu orang, yang orang Bali, yang kebetulan yaitu yang namanya Ibu, nanti juga itu ada di fotonya di Pak Bambang. Berapa? Terserah Pak Bambang berapa nanti. Itu ada, jadi berarti di situ ya itu ada satu orang kesaksian seorang ibu yang tangannya itu kulitnya kalau nggak disuntik selama 17 tahun tidak pernah lepas dari suntik vitamin C setiap minggu 2 kali. Sampai bingung suaminya, kalau dia suntik terus begitu kan ginjalnya pasti bahaya kan ya kena ya. Jadi saya ngomong sama dia, kebetulan orang itu sama-sama sama saya pemain money game juga ke waktu di Jakarta. Saya bilang, Bu, saya punya produk bagus, coba Pak Ibu minum. Waktu dia minum dalam waktu 1 minggu, dia kebetulan ke Jakarta pagi jam 3 cepet-cepet dia karena udah terlambat pesawatnya hampir. Dia lupa nggak disuntik dan dia nggak bawa obat suntik itu. Dia begitu jam minum 1 minggu itu ya. Dia sampai di Jakarta kan kena dingin loh. Wah, dia begitu turun kaget. Loh, saya kan belum suntik. Wah, pasti saya jadi nenek lagi. Dibuka sama dia, tidak apa-apa. Tidak suntik. Nah, mulai saat itu dia sudah mulai lepas suntik sampai saat ini dan itu tidak ada masalah. Loh, saya baru merekrut 1 orang saja loh. Kok saya dapat 5 juta? Dia mau tidak salah ngitungin. Saya mikir bersama, wah, ini tidak salah tuh saya dapat saat ini. Ya, apa caranya ngitung? Baru saya mulai belajar yang namanya plannya, dirinya. Wah, saya lihat ini mantap betul. Sudah, saya langsung ke sini. Nah, ini saya katakan memang sesuatu yang mau mencapai sukses ya, itu membutuhkan waktu. Tidak bisa semut terus jalan seperti itu. Mesti ada yang namanya kerikil-kerikil tajam yang kita lalui kalau kita mau sukses. Tapi di sini saya mengalami satu masa tadi itu karena ada beberapa rule perusahaan yang membuat saya kecewa. Tapi saya langsung melapor